Kau dipilih untuk memujinya. Kau dipilih dari tidak ada menjadi ada. Kau dipilih dan diciptakan. Semua adalah bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Kita lihat firman Tuhan dari Mazmur 33. Mazmur pasal 33. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi dan bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah sebuah penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Haleluya. Bapak Ibu, pada saat ini firman Tuhan kepada kita adalah berbicara mengenai penyembahan. Kenapa kita menyembah daripada Tuhan? Menyembah di dalam bahasa yang terjemahan-terjemahan lain berbicara mengenai bahwa seperti berharap kepada Tuhan. Saya percaya akan hal itu, tapi saya mau melihat dalam suatu sisi yang lain. Tadi Tuhan berbicara kepada saya mendapatkan suatu rema yang berbicara mengenai bahwa hanya oleh karena kehendaknya semuanya ada dan diciptakan. For you created all things, and by your will they were created. Hanya karena kehendaknya maka segala sesuatu tercipta. Artinya adalah karena Tuhan berkehendak menciptakan kita, maka kita ada di dalam dunia ini. Bayangkan Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kau ada dalam dunia adalah karena kehendak daripada Sang Pencipta. Kau ada dalam dunia bukan karena kehendakmu, tapi karena kehendaknya. Dan Dia menciptakanmu untuk apa? Dia menciptakan kita untuk apa? Dia menciptakan kita adalah untuk kemuliaannya. Bayangkan Bapak Ibu. Ketika Dia merencanakan sesuatu, Dia merencanakan kau. Dia merencanakan saya. Maka Dia merencanakan sesuatu untuk kemuliaannya. Saya berbicara mungkin merenungkan mengenai untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaannya berbicara bahwa Dia dimuliakan melalui saya. Dia dimuliakan melalui engkau. Mungkin ini sebabnya ada hal-hal yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu yang seperti Tuhan buat. Beberapa saya pernah dengar suatu pendapat yang mengatakan, kalau kau melihat Tuhan untuk memuliakannya, maka itu sebabnya kau mengerti kenapa orang-orang kaya bisa membangun rumah ataupun membeli segala sesuatu yang lebih daripada kebutuhannya. Mungkin Bapak Ibu kalau kita lihat ada banyak orang kaya yang sangat kaya. Dia bikin rumah bukan 2 are, 3 are. Dia bikin rumah 30 are, 50 are. Harganya bukan 500 juta, 300 juta. Saya lihat sekarang orang Indonesia yang punya rumah di Menteng, Bapak Ibu. Dia menawarkan rumahnya ada 70 miliar, ada yang 100 miliar. Bapak Ibu, kenapa mereka membuat rumah lebih daripada kebutuhannya?
untuk kemuliaan Dia. Saya lihat ada orang yang beli mobil sampai puluhan miliar, bukan hanya satu tapi banyak. Banyak orang berpikir, orang ini bodoh. Kenapa sampai buat hal-hal yang aneh-aneh? Tapi Bapak Ibu, ego adalah untuk kemuliaannya. Tapi Tuhan kita, Dia membuat engkau untuk kemuliaannya. Dia membuat kita untuk kemuliaannya. Bayangkan Bapak Ibu, Dia nggak mungkin buat kita dengan sembarangan. Tadi saya katakan, kalau orang-orang kaya itu sampai buat rumah sampai 100 miliar Bapak Ibu, itu bukan rumah sembarangan. Karena dia ingin menunjukkan siapa dirinya. Begitu juga Tuhan kita. Ketika Dia menciptakanmu lebih daripada harta dunia. Lebih dari 100 miliar, lebih dari triliunan. Karena Dia menciptakan bukan untuk kemuliaan si badu orang kaya, bukan. Tapi Dia menciptakan engkau dan saya untuk kemuliaan Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, pencipta segalanya. Dahsyat Bapak Ibu. Dia menciptakan saya bagi kemuliaannya. Tapi masalahnya apa Bapak Ibu? Masalahnya adalah banyak orang percaya, banyak orang-orang yang mengenal daripada Tuhan tidak mengerti mengenai hal itu. Sehingga ketika dia hidup, dia bukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi dia menjadi satu ciptaan yang menjadi mempermalukan daripada penciptanya. Banyak orang-orang percaya yang tidak mengerti. Sehingga dia mengambil keputusan untuk dia hidup untuk dirinya. Dia hidup untuk kepentingan dirinya. Dia hidup untuk memuaskan dirinya. Bahkan dia hidup untuk dalam rencananya. Padahal Bapak Ibu, kita tahu ketika rencana manusia yang terjadi dalam kehidupan kita, maka semuanya menjadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena semua konsep dunia adalah sia-sia. Kekayaan yang diciptakan harus ditinggalkan. Ketika kita mati, tubuh sudah tidak ada. Maka semua yang dikatakan rumah dan lain sebagainya ditinggalkan. Yang dikatakan bahwa itu adalah untuk kemuliaannya, tapi ternyata tidak bisa menjadi kemuliaannya. Tapi bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kau untuk kemuliaan. Dia menebusmu dan menjadikan kau anaknya. Sehingga hidupmu menjadi untuk kemuliaannya. Karena kematian pun tidak lagi dapat menghalangimu untuk mendapat kemuliaan Tuhan. Kematian tidak dapat lagi menghalangi kau untuk menerima kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah menebusmu. Dia menciptakanmu mulia. Tapi dosa membuat engkau tinggal di dalam ketidakmuliaan. Bahkan kutuk. Kalau hidupmu penuh dengan dosa, itu biasa. Karena memang manusia berdosa.
Kalau kau katakan kau tidak punya dosa, kau pembohong, penipu. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Kalau begitu, Tuhan menciptakan kau mulia, tapi kau memberikan daripada hidupmu kepada apa? Kepada dosa. Itu sebabnya dikatakan bahwa dosa itu menjadi kutuk, menjadi kejijikan bagi Tuhan. Kau tidak dilihat lagi mulia, tapi menjijikkan bagi Tuhan. Karena dosa sedikit apapun juga akan menjadi kejijikan bagi Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita dibuat mulia, maka sesuatu yang paling jelek itu jadi jijik Bapak Ibu. Saya pernah bangun rumah, ketika saya lihat di atas plafon tempat tidur ada plafon yang rusak. Saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Rumah saya besar, cukup besar. Tapi ketika lihat hanya nggak sampai 1 meter persegi, setengah meter persegi, plafon yang rusak, hitam, kena bocor, saya nggak bisa tidur. Harus diperbaiki, karena saya mau rumah saya baik. Itu sebabnya Bapak Ibu, kau mulia sehingga dosa sekecil apapun menjadi kejijikan bagi. Tidak ada jalan keluar. Saya panggil Yakub, saya katakan di Abian Basi, kamu ganti plafonnya. Saya nggak bisa tidur lihat itu. Begitulah Tuhan kita Bapak Ibu. Karena kasih-Nya yang besar, Dia memperbaiki hidup kita. Dia menebus hidup kita melalui apa? Bukan dengan uang. Kalau plafon rusak, saya bisa punya duit, saya hanya kasih berapa ratus ribu, beli triplek yang baru, ganti tripleknya. Tapi ketika hidup kita rusak Bapak Ibu, gak ada jalan keluar. Kecuali kau membayarnya dengan kematian. Kalau kau mati, kalau saya mati untuk membayar dosa saya, itu layak. Tapi saya mendapatkan kematian selama-lamanya. Apa yang direncanakan dalam kehidupan saya bagi Dia, ketika Dia menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, tidak terjadi Bapak Ibu. Itu sebabnya Dia datang ke dalam dunia. Dia menjelma menjadi manusia. Dia mati menggantikan, Dia bayar dosa-dosa kita. Dia bayar kutuk kita. Melalui apa? Melalui kematian. Yesus mati adalah untuk memperbaiki hidupmu. Yesus mati adalah untuk memperbaiki daripada kehidupanmu. Sehingga kau yang dulu bukan mulia dan setelah itu menjadi tidak mulia, diperbaiki, dibayar dengan darah-Nya yang kudus. Dia mengembalikan hidupmu menjadi mulia. Dahsyat Bapak Ibu. Kau tidak bisa menjadi mulia tanpa Yesus. Kau tidak bisa menjadi kudus tanpa dikuduskan. Dia mengasihimu, Dia mati bagimu untuk mengembalikanmu menjadi ciptaan yang mulia.
Bapak Ibu ataupun kau sekalian, tadi saya katakan dosa yang sedikit pun itu menjadi kejijikan. Oleh karena itu, ketika kau mengerti akan rencana Tuhan dalam hidupanmu, Dia memperbaiki kehidupanmu. Dia memperbaiki terus kehidupanmu. Akhirnya apa yang terjadi? Kau menjadi seperti Dia. Firman Tuhan mengubah hidupanmu. Kasih-Nya mengubah hidupanmu. Sehingga kau yang dulu adalah orang yang tadi hidup di dalam dosa, tidak menjadi suka lagi dalam dosa. Apa yang dahulu kesenangan bagimu tidak menjadi kesenangan sekarang, Bapak Ibu. Kalau kau masih tetap senang dengan hal yang dulu, hati-hati. Kau belum menyerahkan hidupmu bagi Dia. Ketika kau serahkan dirimu kepadanya, hidupmu kepadanya, Dia akan bertindak. Ada dua hal yang firman Tuhan lakukan terhadap hidupmu. Pertama, Dia akan mengubah hidupmu menjadi mulia. Menjadi mulia dalam hidupan, di dalam pandangannya. Yang kedua, Dia akan memperlihatkan kehadirannya melalui firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 berbicara, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Dia, dan firman itu adalah Dia, adalah Allah. Kalau firman tinggal dalam dirimu, maka kau akan berubah. Karena tadi, apa yang menjadi kesenanganmu akan menjadi kesenangannya. Kesenangannya akan menjadi kesenanganmu. Yang kedua, firman itu akan membuktikan kuasanya. Ketika kau berkata firman, ingat, firman itu berkuasa dan firman itu pasti terjadi. Dua hal. Pertama adalah hidupmu berubah menjadi kemuliaanmu. Yang kedua adalah apa yang kau katakan menjadi kebenaran. Saya ajarkan lagi. Ketika kau ada di dalam Tuhan, pertama-tama adalah hidupmu akan membuat orang mengenal Tuhan. Yang kedua adalah perkataanmu akan membuat orang mengenal Dia aja. Perkataanmu akan menjadi kuasa. Karena kuasa, karena firman yang ada dalam dirimu akan membuat kuasa Tuhan pencipta melakukan apa yang kau katakan. Kenapa kita berdoa bagi orang sakit, kita katakan sembuh. Di dalam nama Yesus. Karena ketika kau mengatakan sembuh dalam nama Yesus, kau sedang berbicara atas nama Sang Pencipta. Ketika kau katakan itu, tidak ada yang bisa membatalkan kecuali dirimu. Ketika firman disampaikan, maka tidak ada yang dapat membatalkan.
Alkitab katakan, firman yang kukatakan akan melakukan apa yang kukandaki. Dan dia akan berhasil dalam segala apa yang kusuruhkan kepadanya. Oleh karena itu kau perlu tadi mengerti bahwa kau punya kuasa. Ada firman di dalam dirimu. Dan kau akan membuktikan siapa penciptamu. Bapak, Ibu, dan kau yang melihat saat ini tayang live streaming. Banyak orang mengatakan, oh puji Tuhan, setiap daripada kepercayaan sama. Sama apa Bapak Ibu? Sama-sama menyembah pencipta. Benar kau menyembah pencipta, tapi Alkitab katakan, dia adalah Tuhan semua orang, tapi tidak semua Tuhan sama. Itu sebabnya Bapak Ibu, Alkitab berbicara mengenai bersorak-soraklah di dalam Tuhan, di dalam Allahnya Israel. Bersyukurlah kau yang mengenal daripada Yesus Tuhan. Kok apa sangat artinya dikatakan apa? Fanatik. Bukan soal fanatik. Oleh karena itu engkau harus membuktikan perkataan ini. Kalau dia Tuhan, dia pasti lakukan perkataannya. Kalau Yesus Tuhan, maka dia akan melakukan apa yang dia katakan. Nabi Elia pada waktu hidup, bangsa Israel menyembah yang bukan Yehova. Mereka menyembah yang namanya Baal. Baal itu terjemahan artinya adalah Tuhan, Tuan. Jadi bingung kan? Baal itu artinya Tuhan, Tuan. Yang disembah yang mengatakan ini Tuhan, yang ini adalah Yehova. Yang dikatakan Tuhan, nabinya banyak. Yang Yehova, nabinya hanya Elia. Dan mereka bertarung, mana Tuhan yang benar. Apa yang terjadi? Mereka buat persembahan. Siapa yang mengirimkan api dari langit, membakar persembahan ini, maka dialah Tuhan. Nabi-nabi Baal mengadakan penyembahan sampai menoreh-noreh badannya, sampai trans, meminta kepada Baal, Tuhan, Tuhan, kirimkan api untuk membakar persembahan. Tapi enggak ada, Bapak Ibu. Karena memang dia bukan Tuhan. Tapi Elia datang dan membuat penyembahan, persembahan. Dia isi daripada daging persembahan dan dia siram dengan air. Ketika dia mengangkat tangan, maka api turun dari langit. Bapak Ibu, sekali lagi bersyukurlah karena Tuhanmu adalah Yesus. Oleh karena itu ada dua hal yang harus terjadi dalam hidupanmu. Pertama, hidupmu berubah. Kedua, perkataanmu berkuasa. Kau harus punya kuasa dalam perkataan. Kalau kau melakukan
kebohongan terus-menerus, maka tidak bisa jadi kuasa. Adalah tadi, karena hidup kita berubah. Komitmen kita kepadanya terus-menerus. Saya ajarkan 4 hal kepada kita. Pertama adalah komitmen. Komitmen yang bagaimana? Komitmen yang terus-menerus. Hidupmu bukan komitmen asal-asalan. Kau akan dipakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kalau komitmenmu terus-menerus. Komitmenmu 100%. Komitmen saya 100%. Berkomitmenlah kepada Tuhan 100%. Jangan berkomitmen kepada Tuhan karena sesuatu. Jangan berkomitmen kepada Tuhan dengan uang. Jangan berkomitmen dengan Tuhan karena kesenangan. Jangan berkomitmen kepada Tuhan karena apa? Karena kepentingan. Alkitab katakan, bukan orang-orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaanku. Hanya orang-orang yang melakukan perintahku. Artinya yang berkomitmen kepada Tuhan. Kau melayani adalah layani bagi Tuhan. Bukan karena uang. Bukan karena berani piro. Kau datang ke gereja bukan karena berani piro. Berapa kau bayar? Berapa yang saya dapatkan? Ingat tadi saya katakan, hidupmu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kalau kau berkomitmen 100%. Tuhan, saya akan melayanimu kalau kau memberkati. Anak-anak muda dengar saat ini. Jangan kau katakan kepada Tuhan bahwa berikan dulu aku suami kaya, suami dan istri yang cantik dan lain sebagainya sebelum aku melayani. Bukan. Kau harus berkomitmen 100% untuk mengasihi Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada anak-anak muda, kau tinggal di zaman yang sekarang kacau. Ketika tidak ada lagi moral dan menganggap hal-hal sepele daripada kebenaran firman Tuhan. Saya tadi sampaikan kepadamu, hidupmu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hidupmu tidak memuliakan Tuhan, itu menjadi kejijikan bagi Tuhan. Kau nggak bisa ada di dua kaki. Dia tidak bisa pakai hidup yang setengah-setengah. Setengah bagus, setengah jelek. Tadi saya sudah katakan bahwa saya punya rumah. Hanya plafonnya jelek, saya nggak bisa tidur. Apalagi Tuhan. Hiduplah dalam komitmen yang benar kepada Tuhan. Oh, apapun yang terjadi, tetap banyak gereja. Banyak gereja, Bapak Ibu. Kau dimanapun banyak gereja. Banyak pendeta yang mau, walaupun saya hamil duluan pun juga nanti ada banyak pendeta yang akan berkati saya. Pendeta itu serba salah. Enggak diberkati, tinggal dalam dosa, diberkati, tadi dosa juga. Ya kan? Tapi hanya pernyataan tadi adalah kau harus punya komitmen. Karena kalau kau mau tadi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kau harus punya komitmen.
Tuhan tidak akan membuat hidupmu jelek. Tuhan tidak punya rencana yang jelek kepada hidupanmu. Dengar saat ini. Kalau saya punya uang, Bapak Ibu, kalau saya orang kaya, maka kalau saya bangun rumah, nggak mungkin saya bangun rumah jelek. Itu sebabnya kau tahu bahwa orang-orang kaya di mana-mana selalu membuat ataupun membuat sesuatu atau membeli barang yang baik. Apalagi Tuhan kita. Nggak mungkin dia punya rencana yang jelek kalau dia menciptakan kita bagi kemuliaannya. Dia akan membuat hidupmu luar biasa. Diberkati dan menjadi berkat. Sekali lagi saya katakan. Tidak mungkin dia menciptakan engkau di dalam rencana yang jelek. Tapi dia punya rencana yang indah bagimu. Bahkan dahsyat bagimu. Itu sebabnya ketika engkau berkomitmen kepadanya, maka apa yang menjadi kesenanganmu adalah ketika menyenangkannya. Itu sebabnya saya kembali lagi kepada Mazmur pasal 33. Judulnya adalah puji-pujian kepada Allah Israel. Allah Israel adalah Allah berbicara mengenai yang disembah. Puji-pujian kepada yang disembah oleh bangsa Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar di dalam Tuhan, sebab memuji-muji Tuhan itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi dan bermazmurlah baginya dengan gambus dan 10 tali. Nyanyikanlah nyanyian baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Kalau kau pegang firman, kebenaran Tuhan, maka dengar saat ini, firman itu adalah kebenaran. Pasti terjadi. Dia akan mengubahmu dan memberikan engkau tadi kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa firman. Kuasa untuk apa? Janjinya. Janjinya apa? Banyak janjinya, Bapak Ibu. Ketika kau mau diberkati, firman Tuhan di dalam minggu kemarin, Ulangan pasal 8, yang memberikan kau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuasaan untuk apa? Kuasa untuk apa? Untuk kau menjadi orang yang pintar, untuk menjadi orang bijaksana, untuk orang yang tadi segala sesuatu, yang sehat. Dia berikan kau kuasa itu. Di tahta ada 4 makhluk. Di hadapan tahta Tuhan ada 4 makhluk. Pertama adalah makhluk yang seperti singa, yang artinya kuasa. Kau diangkat Tuhan untuk menjadi penguasa. Kau dipilih Tuhan untuk mempunyai kuasa. Karena kekuasaan dunia sungguh memalukan, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya sampaikan kepada istri saya, sungguh memalukan daripada penguasa-penguasa yang dipilih manusia. Saya berdoa, satu saat Indonesia ini dipilih oleh karena Tuhan. Ketika kebenaran ada, maka ada hikmat Tuhan masuk kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga dia memilih yang dipilih Tuhan. Yang gak dipilih Tuhan, apakah ada? Banyak, Bapak Ibu. Kalau kita melihat pemimpin-pemimpin daerah yang bodoh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi tidak dipilih Tuhan.
Tapi kalau dipilih Tuhan, maka ada hikmat Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena Bapak Ibu, kita sudah berapa lama dengan pandemi. Tapi ada juga orang-orang ataupun pemimpin-pemimpin yang tidak ngerti rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah pandemi ini akan selesai. Kalau apa? Kalau kita bisa mengikuti daripada segala protokolnya. Tapi ada juga kepala daerah yang tidak mengerti Bapak Ibu. Kenapa? Karena dipilih dunia. Kita percaya satu saat Indonesia akan dipimpin oleh hikmat Tuhan. Disitulah kita akan lihat dahsyatnya rencana Tuhan terhadap Indonesia. Indonesia akan menjadi negara yang maju. Karena semua pemimpinnya, semua pejabatnya adalah mempunyai hikmat Tuhan. Apakah kita ngomong politik? Enggak Bapak Ibu. Kita berharap untuk hal yang baik. Indonesia akan baik kalau kebenaran ada di dalam setiap orang. Sehingga orang-orang akan memilih orang benar. Sehingga orang yang naik ke atas adalah orang benar. Di Indonesia tidak kekurangan orang pintar, orang bijaksana, orang baik. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, orang bijak, orang pintar tidak dipilih. Itu sebabnya kita berdoa supaya hikmat Tuhan hadir di dalam seluruh Indonesia. Yang pertama di tahta adalah kita salurkan adalah kekuasaan. Yang punya kuasa adalah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yehova kita harus berdoa. Biarlah mulut kita mengatakan ada kuasa. Dan kita katakan pada saat ini bahwa Indonesia akan dipimpin oleh Tuhan yang mempunyai rencana yang besar bagi Tuhan. Dan anak-anak Tuhan, engkau akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kau mempunyai kuasa, kau punya kemampuan untuk memimpin. Karena Tuhan sudah menetapkan engkau. Yang kedua adalah hikmat. Tuhan berikan hikmat kepadamu. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan engkau kekayaan. Yang keempat, Tuhan memberikan kau kebijaksanaan. Amin Bapak Ibu. Semuanya ada orang-orang yang percaya. Oleh karena itu saya percaya bahwa kalau itu semua ada padamu, ada pada orang-orang the throne, 10 tahun lagi pujian kita akan semakin dahsyat. Amin, berikan tepuk tangan Bapak. Karena kau melihat bukti daripada firman-Nya. Saya bersyukur saya sudah melihat bukti rencananya. Tapi saya percaya 10 tahun lagi, kau yang masih anak muda, kalau kau hidup benar, maka kau akan melihat bukti. Dan kau akan menjadi orang yang bersyukur kepadanya. Kau menjadi orang yang menyembah. Kau ada menjadi orang yang suka dengan penyembahan. Istri saya suka dengan menyembah, suka dengan hadirat Tuhan. Kenapa? Dia melihat bukti imannya. Saya juga melihat bukti iman. Di tengah situasi yang sulit, kami tidak pernah kekurangan, bahkan berlimpahan. Bapak Ibu, saya mau seluruh the throne mengalami hal ini. Saya mau seluruh the throne akan menjadi tadi. Kau anak muda, kau akan jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Saya percaya kalau hikmat Tuhan turun kepada Indonesia,
maka salah satu menteri adalah datang daripadamu. Bupati, gubernur datang pada ada yang di dalammu dari the throne. Karena kau punya hikmat, kau punya kekayaan. Orang-orang kaya akan datang dari tempat ini. Dan orang-orang yang bijaksana ada juga dari tempat ini. Amin Bapak Ibu. Kau akan mengulurkan tanganmu kepada banyak orang. Pada panti asuhan, berkali-kali saya katakan, yang katakan Assalamualaikum Bapak Pendeta, Assalamualaikum. Bisa nggak kami dapatkan dana untuk apa? Untuk yatim piatu? Bisa. Saya berikan. Karena tadi ada kebijaksanaan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, bersorak-soraklah orang benar. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin Bapak Ibu. Tuhanmu, Yehova adalah Tuhan pencipta. Tuhanmu, Yehova, Dia yang memberi perintah dan semuanya akan ada. Dia ciptakanmu. Dia juga ciptakan segala sesuatu. Hal-hal yang dahsyat luar biasa akan terjadi dan sudah terjadi di dalam kehidupanmu. Amin. Bapak Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.